Mohon penjelasannya mengenai penggunaan aplikasi atau sistem operasi bajakan. Karena pada era teknologi ini sudah hampir jadi hal biasa menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan. Juga karena mahalnya sistem operasi original yang harganya berjuta-juta, misalnya Microsoft, Windows, Photoshop, dan lain-lain. Dan bagaimana hukumnya pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi bajakan tersebut, Ustaz? Engko dijawab tenanan gelo. Karena hampir semuanya pakai bajakan. Jenengan gelo atau tidak gelo, kita nggak peduli. Yang penting kita lihat bagaimana dalam Islam. Sekarang yang punya aplikasi itu mengizinkan tidak dibajak. Kalau mengizinkan ya berarti boleh. Kalau tidak mengizinkan berarti tidak boleh. Kalau kita melakukan itu membajak, dolim kita, berbuat dosa kita, melakukan satu kedoliman. Itu ibaratnya dia punya barang, kita curi. Dia punya barang, disimpan, kita ambil. Orang nembung. Itu namanya mencuri. Berlaku dolim. Nah, orang Islam yang sesungguhnya harusnya tidak memakai yang bajakan-bajakan. Oh, yang ori mahal. Ya kalau mau pakai ori murah ya ditembung gitu loh. Kirim email, mohon izin untuk membajak gitu loh. Yang diperbolehkan bajak itu sawah gitu loh. Itu boleh bajak sawah. Meskipun ya yang punya aplikasi ini kebanyakan bukan orang Islam, tapi Allah punya aturannya, Allah punya rambu-rambunya. Kita tetap berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim. Ini rambu dari Allah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian karena Islam kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ada ilaihimnya tuh itu? Ya. Ya. Jadi albirru wal kistu. Albirru wal kistu. Berbuat baik, berbuat adil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kita karena Islam kita, tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman karena Islam kita. Maka kewajiban kita tetap berlaku albirru wal kistu. Lah kalau kita membajak, berarti kita tidak berlaku adil. Berarti tidak berlaku al-kistu. Dan yang namanya membajak, ibaratnya seseorang punya barang, kemudian dia tidak mengizinkan dipakai tanpa seizinnya, kemudian kita curi. Lah mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin itu bukan kebaikan. Itu satu bentuk kedzaliman.
Maka terhadap non-muslim sekalipun kita wajib berbuat baik, berbuat adil. Itu Allah yang menetapkan. Pertanyaannya, kemana umat Islam? Sehingga tidak bisa membuat aplikasi sendiri. Kemana? Padahal umat Islam itu umat yang cerdas. Kenapa? Karena Allah anugerahkan kitab suci yang isinya mengajak umatnya untuk cerdas. Al-Quran itu kitab suci yang sangat visioner, mengajak umatnya maju. Kemana umat Islam saat ini? Dulu umat Islam menguasai peradaban dengan segala kekurangan yang ada. Terinspirasi dari mana? Dari Al-Quran. Maka semua ilmu yang ada itu penemunya ilmuwan muslim dulu itu. Medis, siapa yang menemukan? Ibnu Sina. Tapi sekarang kenapa yang mengembangkan, yang memproduksi, yang punya orang-orang di luar Islam? Sehingga kita isoe mau ngatung. Ya, jenengan butuh obat. Kalau sana tidak produksi atau memproduksi cuma ditahan saja, jenengan bisa dapat obat itu? Enggak bisa. Ini loh, tausi'ul makna, perluasan makna dari hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini memang secara normatif ini motivasi agar orang Islam itu gemar memberi sehingga tangan di atas. Tidak terus di bawah ngatung terus. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi hadis ini mengalami tausi'ul makna, perluasan makna. Tangan di atas diibaratkan sebagai produsen, tangan di bawah sebagai konsumen. Konsumen kuwi mau ngatung terus. Saat kita butuh obat-obatan, andai kata mereka orang-orang di luar Islam tidak memproduksinya atau memproduksi kemudian menahannya, tidak diperjualbelikan kepada orang Islam, kira-kira kita bisa dapat obat itu tidak? Tidak dapat. Kata Cak Lontong, mikir gitu. Mikir. Umat Islam ini punya kitab suci Al-Quran. Di Quran kita temukan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ulama ya'lamun, alim, itu semuanya dari ilmun. Ilmun itu pakar. Jadi pakar di bidang masing-masing, di disiplin ilmu masing-masing, ilmunya diikat dengan takwa. Sehingga pakar dalam ketakwaan, ketundukan kepada Allah, pakar dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang memang dia concern di situ. Ini Quran mengajak kita maju. Dan orang Islam generasi dulu terinspirasi dari Quran ini. Maka beliau-beliau pakar betul. Ketaatan pada Allah, khusyuk betul. Tunduk betul. Kemudian di ilmu pengetahuan pakar betul. Sehingga ilmu itu kalau diikat dengan akhlak, diikat dengan takwa, dia akan berguna bagi orang lain. Maslahat.
Tapi kalau ilmu dipegang oleh orang-orang yang tidak punya akhlak, ilmu dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, potensi besar dengan ilmunya akan menimpakan madarat kepada orang lain. Tapi jika ilmu itu diikat dengan takwallah, ketakwaan kepada Allah, maka ilmunya akan digunakan dalam kebaikan, bermanfaat, maslahat untuk manusia dan kemanusiaan. Lah sekarang dunia serba digital, serba aplikasi. Kemana orang Islam? Banyak orang cerdas. Jangan dikira yang membuat aplikasi-aplikasi itu bukan orang Islam. Banyak orang Islam yang bekerja di perusahaan-perusahaan pembuat aplikasi yang buat orang Islam. Aplikasi itu. Tapi kenapa orang Islam saat ini ijik ngatung terus terhadap aplikasi itu? Karena umat Islamnya tidak mau bersatu. Iso nggawe ra iso adol. Ini butuh kebersamaan, butuh bersatu. Di semua lini, di semua bidang. Maka yang terjadi ya seperti ini, tanpa sadar wong Islam do nyolong. Kita nyolong aplikasi, baca aplikasi, berlaku dolim, tidak adil pada pemilik aplikasi itu tanpa kita sadari. Yang namanya membaca itu bukan perbuatan kebaikan, dan itu bukan satu keadilan. Sedangkan perintah Allah terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kita karena Islam kita, tidak mengusir kita karena Islam kita, kata Allah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berlaku adillah, berbuat baiklah kepada mereka, berlaku adillah kepada mereka. Lapun kadung sekarang laptop saya, wah ini jangan-jangan bajakan juga ini. Laptopnya, HP-nya, isinya bajakan semua. Nah bagaimana kirimkan email izin baca? Kalau diizinkan boleh, ya sudah boleh. Kalau tidak diizinkan ya tidak diperbolehkan berarti. Oh itu bukan milik kita kok, kita ambil. Itu ibaratnya jenengan misalkan bisa buat aplikasi, terus diduplikat, dibajak itu aplikasinya, gimana perasaan jenengan? Padahal kalau jenengan punya aplikasi ini digunakan orang lain membeli, tiba-tiba secara masif aplikasi buatan jenengan dibajak, sehingga tersebar luas, orang menggunakan, jenengan tidak dapat apa-apa. Gimana perasaannya? Kalau boleh ya boleh. Mungkin saat ini kita mengatakan boleh karena kita bukan pembuat aplikasinya. Oh nek kula boleh kok. Belum tentu. Belum tentu. Maka hati-hati ya. Hati-hati, seringkali kita berlaku dolim, tidak adil, namun tidak kita sadari. Kenapa? Karena perbuatan itu sudah mendarah daging, sudah menjadi sangat umum, sehingga kita hanya ikut-ikutan. Lah kalau ori mahal, lah kalau tidak mau menggunakan yang ori karena mahal, ya jangan pakai. Kalau mau menggunakan itu izin dulu. Izin dulu, kita ini orang Islam, untuk segala sesuatu yang bukan milik kita itu harus izin. Ya. Dan kalau ketahuan ada sanksinya tidak itu. Ada sing duwe ra trimo dipermasalahkan
bayar denda sekian miliar kan itu. Plus di penjara. Ya nanti kalau ketahuan ya dijalani itu sanksinya. Dijalani. Jangan sambat. Berani bajak, berani bertanggung jawab. Nggih. Gelo toh dijawab. Bingung toh sekarang? Tetap kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak meski pahit akibatnya.